Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Kamis 1 Mei 2025. Lebih taat kepadanya. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sobat Katolikana, dikisahkan seorang guru tengah tergopoh-gopoh menghampiri seorang muridnya yang bernama Greg. Kepada siswa tersebut, si guru langsung memberondong dengan ucapannya, "Greg, ini kesempatan langka. Kalau kamu menang, bisa masuk berita dan prestasimu nanti bisa jadi jalan pembuka untuk mendapatkan beasiswa untuk kelanjutan studimu kelak." Pesan tersebut disampaikan sang guru kepada Greg setelah dirinya membaca sebuah pengumuman dari salah satu universitas terkemuka di ibu kota yang menggelar lomba karya ilmiah remaja bagi siswa tingkat SLTA se-Indonesia. Ajang ini menekankan pentingnya kreativitas dan keberanian siswa untuk melakukan penelitian di bidang biologi. Dan guru tersebut juga memahami sifat Greg yang menyukai kegiatan pelayanan di gereja. Greg senantiasa bersukacita dalam pelayanannya meskipun semua itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan menyita waktu dan tugas pokoknya sebagai siswa di sekolah. Mengetahui hal tersebut, sang guru kemudian mulai mencoba untuk memasakkan kehendaknya kepada Greg dengan mengucapkan kalimat yang arah tujuannya hendak mengatur waktu yang selama ini dipersembahkan Greg bagi Tuhan. Guru itu berucap demikian, "Greg, kamu punya bakat, jangan sia-siakan itu. Tuhan pasti mengerti jika kamu ikut lomba karya ilmiah remaja ini, kemudian kamu absen di pelayanan di gereja. Semua demi masa depanmu juga." Malam harinya, Greg mencoba berdiskusi empat mata dengan seorang romo tentang kesempatannya untuk ikut lomba karya ilmiah remaja, meski hati dan pikirannya sedang fokus-fokusnya untuk menyelesaikan kegiatan pastoral orang muda Katolik. Dengan lembut, romo tersebut berkata, "Greg, kalau pilihan dunia dan panggilan Tuhan bersinggungan, kadang memang menyakitkan kita untuk tetap memilih Tuhan. Tetapi ingatlah Greg, ketaatan kepadanya kelak akan selalu berbuah manis." Maka demikianlah, saat hari pendaftaran lomba karya ilmiah remaja hampir berakhir, Greg berani mengutarakan pendapatnya pada sang guru. Greg mengatakan bahwa seminggu ini dirinya sangat sibuk dan sedang fokus menuntaskan tugasnya untuk memimpin teman-teman OMK melakukan camping bertema ekologi atau lingkungan hidup. Dan setelah lewat 3 bulan, ternyata dari pihak paroki mengumumkan bahwa grup OMK yang dipimpin Greg menjadi juara pertama dalam lomba pemanfaatan limbah rumah tangga dengan memanfaatkan sistem ekoenzim. Hasil akhirnya berupa produk yang bernilai ekonomis, misalnya pupuk, antiseptik, dan lain sebagainya. Sobat Katolikana, bisa jadi ilustrasi di atas sepadan dengan apa yang menjadi pernyataan tegas Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya ketika mereka harus berhadapan dengan mahkamah agama, yakni kelompok Sanhedrin yang merupakan lembaga tertinggi agama Yahudi pada zaman itu. Para rasul dengan tegas dan berani
mengikuti bisikan Tuhan dan bukan mengikuti bisikan dunia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan menjadi semakin jelas bahwa kelompok elit tersebut merasa terancam. Mereka lalu memerintahkan agar para rasul berhenti mengajar dalam nama Yesus, dan peristiwa itu terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Semakin dapat diyakini pula bahwa para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan Injil secara terbuka. Ada banyak mukjizat terjadi dan jumlah orang-orang percaya pun terus bertambah. Sobat Katolikana, pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana agar senantiasa berani melawan arus dunia, berani mengutamakan hikmat Tuhan sebagai harga yang harus dibayar menurut ukuran alam fana ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masing-masing agar segala perkataan dan perbuatan yang kita lakukan semakin selaras dengan hikmat darinya, dan Dia akan mewujudkan rencananya yang indah pada waktunya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, ajarlah kami memahami dan mewujudkan apa yang menjadi rencana-Mu dengan bersikap lebih taat dan melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan nama-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.